Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang gitu. Oke lah, ini adalah video pertama, konten pertama yang temanya itu sok tahu. Jadi ini adalah program saya, yang bisa dikatakan program atau konten saya yang judulnya sok tahu. Yang pertama, eh, yang terlintas dalam pikiran saya hari ini adalah tentang kepemimpinan sebuah jabatan atau sebuah tanggung jawab besar, baik itu diri sendiri, orang lain, dan dalam lingkup yang lebih besar lagi. Artinya dalam sebuah kelompok. Tapi kali ini saya ingin menyoroti dengan sebuah kelompok, karena di sini kita berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan dengan tanggung jawab kepada diri sendiri, artinya memimpin diri sendiri, itu lebih urusannya beda. Nah ini yang terlintas dalam pikiran saya adalah ketika seseorang memimpin, ketika seseorang menjadi ketua dalam kasus yang lebih rendah disebutnya ketua, yang lebih besar biasanya disebut pemimpin. Kita seorang pemimpin pasti memiliki anak buah atau bawahan-bawahan atau bahkan orang-orang yang membantu yang mereka juga memiliki jabatan penting di sana. Tapi satu hal yang terpikirkan oleh saya adalah apakah pemimpin memiliki kekuasaan mutlak terhadap keputusan? Kenapa saya mempertanyakan hal itu? Yang pertama adalah karena ini masalahnya hubungan antar manusianya. Ya memang ketika kita berhubungannya ke atas, yang di bawah itu kan seakan-akan meminta, seakan-akan meminta kepada ketua. Anggaplah misalkan di lain kasus, anggaplah ada suatu masalah, dibutuhkan musyawarah. Nah di situ biasanya akan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah pertanyaannya, apakah ketua harus memilih dari pendapat-pendapat yang ada? Apakah ketua atau pemimpin harus mengikuti apa yang mereka sampaikan? Bolehkah seorang pemimpin mengambil keputusannya sendiri tanpa menghiraukan pendapat yang ada? Artinya bukan berarti tidak mendengarkan, artinya mendengarkan masukan, mungkin dicerna terus disimpulkan, akhirnya menimbulkan sebuah jawaban, atau seorang pemimpin itu sudah memiliki jawabannya tersendiri lebih dahulu sebelum dimusyawarahkan. Artinya dia sudah memikirkan sedemikian rupa, akhirnya ini jawaban seperti itu. Itu pertanyaan. Karena ketika kita memberitahu seseorang, menasehati, memberi saran, bahkan kritik, satu pertanyaannya kepada orang tersebut, itu kritik, saran, bahkan nasihat, itu dalam mode meminta atau memerintah. Karena ketika kita meminta, ya sama aja sih sebenarnya, meminta atau dalam memerintah, atau hanya sekedar pemberitahuan. Karena ketika kita meminta atau memerintah terhadap kepada seseorang ataupun apapun itu, ketika perintah atau permintaan kita tidak dipenuhi, satu hal yang akan muncul, kekecewaan. Namun ketika kita hanya memberitahu, hanya sekedar pemberitahuan, atau kata orang sekarang sekedar mengingatkan, ketika orang tidak mengambil atau tidak melakukan apa yang kita sampaikan, tidak akan ada rasa kekecewaan di sana. Mungkin ada sedikit, tapi tidak terlalu besar, karena tidak ada harapan untuk memenuhi apa yang kita minta. Dan ini jadi masalah ketika permintaan kita tidak terpenuhi. Dan ini juga artinya sikapnya bukan hanya dari seorang pemimpin atau dari seorang yang memberikan saran. Artinya dari kita, bisakah kita memberikan saran, memberikan nasihat secara ikhlas atau secara tulus? Masalah dia bisa melakukan apa yang kita sampaikan, ya
syukur gitu. Tapi kalau kalau orang tersebut tidak melakukan, lalu apa langkah selanjutnya? Bisakah kita terima? Karena biasanya ketika ada gesekan-gesekan, dan itu tidak bisa dihindari, kalau akan ada gesekan, biasanya akan ada perubahan-perubahan sikap. Nah, ini yang jadi masalah ketika antara pemimpin dan rakyat. Ya memang, masing-masing harus bisa mengatur sikap. Begitu pula kalau dari pemimpin. Apakah pemimpin harus menghargai apa yang, nah ini, kata menghargai. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya, apakah pemimpin memiliki kekuasaan mutlak terhadap keputusan? Oke, sekian dari saya dari konten Sok Tahu ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.